Halo semuanya, saya Amanda Viola dengan NIM 21014200080. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis saya, yakni analisis karya sastra menggunakan pendekatan pragmatik. Karya sastra yang saya analisis adalah novel berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Pasti tidak asing ya dengan novel bestseller tersebut. Sekilas tentang novel ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mengalami lika-liku dalam menjalin suatu hubungan karena pihak keluarga sang wanita tidak menyetujui hubungan tersebut karena terjadinya banyak perbedaan antar keduanya. Novel ini menjelaskan bahwa perbedaan apapun bukanlah alasan untuk bisa bersama. Banyak nilai yang dapat dipetik dari novel ini, dan untuk lebih lanjutnya, pertama-tama kita harus ketahui apa sih sastra itu dan apa sih karya sastra itu sendiri. Apa itu sastra dan karya sastra? Sastra merupakan sebuah karya seni yang bisa memunculkan imajinasi seorang pengarang melalui pemikiran-pemikirannya. Sastra juga merupakan hasil karya seseorang yang diekspresikan melalui tulisan yang indah. Karya sastra adalah sebuah struktur yang kompleks. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya haluslah karya sastra itu dianalisis menurut Hill dalam Pradopo 2013 108. Menurut Sheldon dalam Siswanto 2008-93, karya sastra tidak mempunyai keberadaan nyata sampai karya sastra itu dibaca. Pembacalah yang menerapkan kode yang ditulis sastrawan untuk menyampaikan pesan. Pembaca mempunyai peran penting dalam suatu karya sastra. Tanpa pembaca, karya sastra tidak akan mempunyai nilai dan eksistensi seperti sekarang. Sebab itu, peneliti tertarik menggunakan pendekatan pragmatik dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sesungguhnya, pendekatan dalam karya sastra menurut M.H. Abrams ada 4 jenis. Yang pertama, pendekatan pragmatik, pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, dan pendekatan objektif. Pendekatan pragmatik menurut Abrams dalam Jabrohim 2012 67, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menitikberatkan sorotannya terhadap peranan pembaca dan penghayat sastra. Pendekatan ini lebih mengkaji kepada respon pembaca dalam melihat nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Berikut ini adalah analisis Hujan Bulan Juni menggunakan pendekatan pragmatik. Yang pertama, pembaca berpendapat judul novel yang diangkat oleh pengarang cukup berhasil membuat pembaca memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Hujan Bulan Juni, judul tersebut tidak merujuk langsung pada yang dimaksudkan oleh pengarang. Dari kata-katanya pun tidak berhubungan langsung dengan tema dari isi novel tersebut, melainkan yang dimaksudkan oleh pengarang pada judul tersebut adalah larik pada kata tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Sapardi menggambarkan hujan. Larik kata tersebut terdapat pada penggalan puisi karyanya yang melambangkan ketabahan dan juga kasih sayang. Dan yang kedua, pembaca berpendapat pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini merupakan novel yang bergenre religius dan percintaan. Terlihat pada kutipan, Hartini atau Bupalenkah itu agamanya apa, sehingga dimintai pindah keyakinan. Mungkin di benak Ayah Towar, semua Jawa beragama Islam, itu sebabnya Hartini dibujuk untuk pindah keyakinan. Dalam Hujan Bulan Juni, halaman 24. Terdapat juga masalah percintaan. Dalam kutipan, ia mencintai gadis itu tetapi tidak mampu berbuat apapun, tak terkecuali menulis puisi kalau sedang dalam keadaan puyeng memikirkannya. Hujan Bulan Juni halaman 25. Dalam kutipan tersebut terlihat Sarwono menyukai seorang gadis bernama Pinkan. Dan yang ketiga, pembaca berpendapat bahwa novel ini menceritakan konflik yang terjadi antara hubungan yang tidak direstui. Terdapat pada kutipan berikut ini. Ketika di Manado, ia pernah diam mendadak dengan ingin menangis ketika dengan tampang menjengkelkan Tante Keke membujuknya untuk meninggalkan Sarwono. Hujan Bulan Juni 94. Dalam kutipan tersebut terlihat jelas bahwa Pinkan merasa jengkel karena tantenya saat di Manado membujuk dirinya untuk meninggalkan Sarwono. Sarwono adalah seorang laki-laki yang sangat dicintainya. Dan yang keempat, pembaca berpendapat
Dalam menyajikan novel ini, pengarang menambahkan unsur estetika dengan menyelipkan bahasa-bahasa yang puitis. Terlihat pada kutipan berikut. Ia suka sakura yang hanya mekar seminggu di awal musim semi, dan lapangan gugur bagaikan ronim yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya. Hujan bulan Juni 12. Pengarang menambahkan unsur estetika sehingga terdengar sangat puitis. Dan yang kelima, pembaca berpendapat bahwa setelah membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini, pembaca mendapatkan kesenangan dan kesan tersendiri. Horatius dalam Ars Pustica dalam Siswanto menyatakan bahwa tujuan dari pengarang atau penyair dalam suatu karya sastra adalah menyenangkan dan bermanfaat, baik itu dalam bentuk senyum, tertawa, dan yang lainnya. Semakin banyak kesenangan yang didapat pembaca, maka semakin bagus karya sastra tersebut dan bernilai. Dalam novel ini, pembaca merasakan atmosfer dari setiap peristiwa yang terjadi. Suasana seperti perasaan senang, sedih, cemas, emosi. Pengarang dinilai sukses dalam memainkan perasaan pembaca hingga hanyut ke dalam isi cerita. Yang terakhir, pembaca berpendapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini pembaca dapat menyimpulkan dengan baik amanat yang disampaikan pengarang. Setiap sebuah karya sastra pasti mempunyai amanat, bukan? Itulah yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Karena hakikatnya karya sastra adalah wadah bagi pengarang untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan pandangan terhadap sesuatu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Amanat yang disampaikan adalah harapan pengarang. Pada novel ini, pembaca dapat menyimpulkan maksud dan amanat dari novel tersebut tentang nilai kesetiaan, perjuangan, dan juga toleransi. Nilai perjuangan dapat dipetik dari kegigihan Sarwono memperjuangkan cintanya dengan Pinkan lantaran tidak mendapatkan restu dari keluarga Pinkan. Nilai toleransi dapat dilihat dari petikan berikut ini. Kaprodi itu meminta salah seorang mahasiswa yang kebetulan sedang berkonsultasi agar mengantar Sarwono ke pusat kesehatan mahasiswa di kampus Hujan Bulan Juni 64. Dari kutipan di atas, terlihat bahwa rasa peduli sosial terhadap sesama ketika kepala program studi meminta salah seorang mahasiswanya mengantar Sarwono ke pusat kesehatan di kampus. Nah, kita masuk kepada tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh pembaca pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, ditarik kesimpulan bahwa novel tersebut mencapai tujuan dari penciptaan sebuah karya sastra, yaitu menyenangkan dan bermanfaat. Pembaca dapat memahami makna dan isi novel dengan baik dan mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Novel ini patut dibaca terutama bagi pasangan yang karena selain sebagai hiburan, novel ini juga menyajikan kisah yang inspiratif dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambaran bagaimana kita harus bersetia, perjuangan dalam memperjuangkan masa depan, nilai toleransi, dan perbedaan baik perbedaan ras, suku, dan agama sekalipun. Peneliti terhanyut dalam suasana cerita yang dibangun oleh pengarang, membuktikan bahwa pengarang mampu membawa siapapun yang membacanya terbawa perasaan dengan alur dan suasana dalam cerita tersebut. Pengarang mengemas novel dengan epik dan amat baik dan mudah dipahami. Sapardi Djoko Damono, sang pengarang novel tersebut, rupanya sukses menciptakan karya sastra yang mencapai tujuan dari karya sastra itu sendiri. Nah, rupanya kita sudah pada penghujung. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.